Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan beribadah pada pagi ini dengan menggunakan liturgi dari GKO. Sekaligus kita akan mengadakan perjamuan kudus sedunia dengan tema penggarap yang dipercaya, tomak tesan tu dikenapai.
Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit, bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi
besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan secara pribadi-pribadi. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tak berbuat Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih Tuhanku lembut padanya, ku bertelut
Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi NKB 115 ayat 1, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang menggalinya. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu. Buka hidup kami untuk boleh diterangi kebenaran firman-Mu saja. Bapa dalam sorga, perlengkapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita membaca firman Tuhan. Ada 3 pembacaan kita pada minggu ini. Pembacaan yang pertama diambil dari Yesaya 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Pembacaan yang kedua diambil dari Filipi 3 ayat 1b sampai 16. Dan pembacaan yang ketiga sebagai bahan utama diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-46. Pembacaan yang pertama Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, firman Tuhan, nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem, hai orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam?
Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Hai tanam-tanaman kegemarannya, dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua terangkat dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi ada yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku mendapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna
berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan ketiga dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Firman Tuhan, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidup ini. Kures semangat puang.
Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari Minggu ini, Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan-bacaan yang telah kita baca. Dan tema hari ini adalah penggarap yang dipercaya, penggarap yang dipercaya. Tema ini mau mengantar kita untuk memahami bahwa sebagai milik Allah, kita harus hidup taat kepada perintahnya. Dan sebagai jemaat harus meyakini bahwa Allah telah memilih kita, memilih jemaat sebagai penggarap-penggarap yang harus menghasilkan buah-buah yang baik. Mari kita belajar pada teks kita hari ini, terutama lewat bacaan utama yang dilatari oleh pertanyaan orang Farisi, tua-tua Yahudi kepada Yesus, dengan kuasa manakah Yesus melakukan segala mujizat dan tindakan-tindakan yang ia lakukan. Nah, pertanyaan Yesus ini tidak dijawab oleh mereka, dan Yesus mau menjelaskan lebih jauh tentang kuasa Yesus itu dengan perumpamaan yang menjadi bacaan kita hari ini. Hal pertama yang ingin kita renungkan hari ini adalah jangan menyalahgunakan kesabaran Allah. Jangan menyalahgunakan kesabaran Allah. Saudara-saudara, dalam bacaan pertama Yesaya 5 ayat 1b dan ayat 2, di sana disebutkan, kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Ayat ini mengungkapkan tentang seorang yang memiliki kebun anggur di lereng bukit yang subur dan ia mengelolanya dengan baik. Juga dalam bacaan ketiga Matius 21 khusus di ayat 33, dengarkanlah suatu perumpamaan lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Nah, saudara-saudara, kedua ayat ini mengungkapkan tentang adanya pemilik kebun anggur yang begitu setia, begitu luar biasa menyiapkannya. Nah, perumpamaan ini Yesus pakai untuk mengajar, bahkan mengkritik tokoh-tokoh Yahudi. Itu dijelaskan dalam ayat 33 sampai ayat 39. Bagaimana Yesus mengajar mereka, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penjelasan Yesus tentang penggarap-penggarap yang tidak baik itu diungkapkan lewat contoh-contoh dalam perumpamaan kita. Misalnya dengan tidak memberi hasil, juga menyakiti, memukul, bahkan membunuh hamba-hamba, bahkan anak pemilik kebun anggur sendiri. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang sangat tidak benar. Penggarap mau menjadi pemilik. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengkritik pekerja-pekerja juga, pekerja upahan dalam Filipi 3 ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Di sini Rasul Paulus sangat tegas, bahkan sangat keras menyoroti mereka-mereka yang mencoba meraup keuntungan pribadi dari tengah-tengah pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus mengkritik? Pertama, karena mereka tidak tahu terima kasih seperti penggarap-penggarap kebun anggur itu. Yang kedua,
Mereka tidak memberikan apa yang menjadi hak Allah. Harusnya dia memberikan hasil sebagai bagian, tetapi mereka tidak memberi. Yang ketiga adalah menyiksa dan membunuh hamba-hamba dan pemilik kebun anggur. Menyiksa dan membunuh anak dari pemilik kebun anggur itu. Ini alasan mengapa Yesus mengkritik. Nah, harusnya kita sebagai penggarap harusnya memberikan apa yang menjadi hak Allah. Pertanyaannya, apa yang menjadi hak Allah dalam hidup kita? Apa yang harus kita beri kepada Allah? Allah itu maha mulia, maka kemuliaan hanya boleh diberikan baginya. Juga Allah itu layak disembah, karena itu sembahlah Allah secara benar. Allah itu harus dihidupi atau didekati dalam iman yang benar. Kita harus menyatakan ketaatan kita kepadanya, dan juga dalam pelayanan kepada sesama. Dan juga Allah berhak menerima persembahan dari manusia. Nah, saudara-saudara, karena itu pesan firman Tuhan yang pertama untuk kita hari ini adalah gunakanlah dengan baik kesempatan yang Tuhan berikan dengan menghasilkan buah-buah yang baik dari kehidupan kita. Sekali lagi, gunakanlah dengan baik waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, dan hasilkanlah buah-buah yang baik dari kehidupan kita. Saudara, hal kedua yang hendak kita renungkan, mengetahui kebenaran firman tetapi tidak melakukan. Mengetahui kebenaran firman tetapi tidak melakukan. Dalam Matius 21 ayat 40 dan 41, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Yesus meminta respon mereka terhadap sikap penggarap kebun yang mau menjadi pemilik itu. Dan respon mereka adalah benar, bahwa orang seperti itu harusnya dibinasakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah memilih Israel sebagai umat pilihan. Tetapi apa yang dihasilkan dari kehidupan mereka? Yesaya 5 ayat 7 mengatakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi yang ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi yang ada keonaran. Ini sangat luar biasa. Sesuatu yang diharapkan tidak kunjung datang. Ya. Nah, tentu apa yang dipertontonkan oleh umat Israel ini berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Paulus. Dalam Filipi 3 ayat 8 sampai 9, ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Rasul Paulus luar biasa, ya, melihat kehadirannya, penghayatannya, dan pelayanannya dalam hubungan yang erat dengan Kristus. Nah, dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 27, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi firman itu tidak hanya didengar tapi harus dilakukan. Karena kalau hanya didengar tidak dilakukan, itu kita diibaratkan sebagai orang yang menipu diri sendiri. Ya, juga di ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat ini mau mengungkapkan kepada kita bahwa betapa pentingnya tidak hanya mendengar. Mendengar penting, mendengar perlu, tetapi juga harus dilakukan. Karena itu pesan firman Tuhan yang kedua adalah bahwa firman Tuhan itu tidak hanya cukup untuk diketahui, melainkan harus dilakukan supaya menjadi berkat atas hidup kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, keras kepala pasti hancur. Ini kita belajar pada kehidupan penggarap-penggarap dalam bacaan kita hari ini. Matius 21 ayat 45 dan 46. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksud. Tetapi mereka semakin keras kepala, bahkan mereka menjadi marah, Harusnya mereka bersyukur diingatkan, tetapi justru di sini mereka marah. Mereka marah karena mereka itu orangnya memang keras kepala, fokus kepada kepentingan mereka sendiri, bukan fokus kepada kepentingan Allah. Kemarahan mereka juga itu dipicu oleh pernyataan Yesus di ayat 43 sebelumnya, bahwa kerajaan Allah itu akan diambil daripada mereka. Sebab itu aku berkata bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini luar biasa, mereka marah karena kerajaan Allah yang diklaim sebagai milik itu akan diambil. Nah, mereka tidak mau ditegur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius 21 ayat 26, tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab mereka semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Nah, ini juga adalah alasan mereka mengapa mereka tidak memberi jawab secara tegas kepada Yesus, Mereka takut, lebih takut kepada orang lain, lebih takut kepada orang banyak daripada kepada Tuhan. Seharusnya manusia itu lebih takut kepada Tuhan, tetapi justru orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi ini lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Mengapa bisa begitu? Karena kepentingan mereka lebih diutamakan daripada kepentingan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan harusnya menjadi yang ditakuti dalam pengertian positif. Mengapa? Karena Tuhan itu pencipta dan maha kuasa, Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Ia layak disembah, ia layak ditakuti secara positif karena ia adalah pencipta kita dan ia punya kuasa yang luar biasa. Kuasanya lah yang menopang ciptaannya termasuk kita. Kita sungguh sadar akan kekudusan Tuhan, dan kesadaran akan kemuliaan Tuhan itu juga harusnya terbangun dari kehidupan kita. Dan yang pasti berkat-Nya lah yang menjamin hidup kita, khususnya di dalam Kristus Yesus. Nah, tentu dengan alasan-alasan seperti ini harusnya kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dalam 2 Tawarik pasal 19 ayat 7, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita, Juga dalam Mazmur 33 ayat 8, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia.
Masih dari Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ayat-ayat ini mau mendorong kita betapa pentingnya iman kita terarah kepada Tuhan, sehingga kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada sesama. Takut kepada Tuhan lebih utama daripada kepada manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang ketiga adalah sesuaikanlah tindakanmu dengan keinginan Allah. Sekali lagi, sesuaikanlah tindakanmu dengan keinginan Allah. Karena orang yang menentang Allah pasti binasa. Ya. Semoga perenungan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat atas kehidupan kita sekalian. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23
sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengarkanlah arti perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita dari awal inkarnasinya, menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan padanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26, Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama dengan Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menguji diri kita, memasuki sakramen perjamuan kudus, dan meja perjamuan kudus kita akan siapkan lagu Suara Yesus Kudengar. Ku dengar, hai mari
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Dan makanlah dengan ucapan syukur. Kepada bapak-bapak rumah tangga atau kepala keluarga, silakan membagikan kepada anggota SIDI yang ada di rumah masing-masing. Saudara-saudara, anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Dan minumlah. Kepada Bapak keluarga di rumah, silakan bagikan kepada anggota SIDI. Saudara-saudara yang sudah mengikuti perjamuan kudus,
Saya undang berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Juga yang di rumah yang sudah ikut perjamuan kudus boleh berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan menyerahkan persembahan syukur dan kembali ke tempat. Tuhan memberkati. Ya. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk pelaksanaan ibadah Minggu Kudus hari ini. Bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu, baik lewat mimbar pun lewat meja perjamuan kudus. Kiranya semuanya semakin mengokohkan iman kami. Bersyukur untuk anugerah kasih-Mu bagi seluruh jemaat dalam menjalani kehidupan sepekan kerja yang lalu. Biarlah anugerah kasih Tuhan tetap menopang perjalanan kehidupan jemaat-Mu sepekan kerja ke depan. Perlengkapi hamba-hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan sukacita dalam bekerja, anak-anak dalam belajar, sehingga semuanya boleh melewatinya di bawah anugerah kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati setiap keluarga jemaat, kiranya di masing-masing rumah tangga selalu ada kasih, ada berkat-berkat Tuhan, dan ada sukacita yang terus mereka hidupi dari waktu ke waktu. Berkati para orang tua, ayah, ibu, opa, oma, berkati anak-anak, baik yang masih kecil dalam masa-masa bertumbuh, Tuhan peliharakan, yang sementara belajar dari sekolah, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, Tuhan menolong, Tuhan memberkati.
Bapa dalam sorga, kami juga menyatakan syukur kami bersama dengan beberapa saudara yang boleh menikmati syukur ulang tahun. Kami bersyukur bersama Indira, Askar, Abrisa, Rinaldi Waita, Jody George Bitti, Irmi Anugrah atas ulang tahun kelahiran yang mereka akan nikmati sepekan ke depan. Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Juga bersyukur bersama keluarga Bapak Abraham Pakang atas kelahiran anak kedua laki-laki Jirolim Nura Pakang. Kiranya ibu dan anak tetap dalam kondisi sehat dan Tuhan menyempurnakan sukacita segenap rumpun keluarga. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat yang terus dalam pergumulan. Kami menopang dalam doa Ibu Rika Dartika dalam proses pemulihan, anak kekasih Alvito Air Waita dalam proses pemulihan juga di rumah. Juga berdoa untuk para lansia, tetap karuniakan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Bapa dalam sorga, berkati seluruh jemaat-Mu dalam perjuangan membangun kehidupan pada berbagai bidang profesi, terutama di masa-masa pandemi COVID-19. Kiranya kekuatan, kesehatan, dan kemampuan Tuhan karuniakan dan memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu sehingga tetap dimampukan untuk melakukan berbagai tanggung jawab dengan baik, dengan penuh keselamatan yang dari Tuhan. Berkati perjuangan bangsa kami untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini, baik pemerintah, para dokter, tim medis, para ahli yang berjuang untuk menemukan antivirus dan semua pihak. Mari Tuhan Engkau berkati sehingga semua niat baik, usaha yang sungguh-sungguh pada saatnya membuahkan hasil terbaik. Bapa dalam sorga, berkati gereja-Mu dalam menjalani kehidupan pelayanan ke depan. Kami berdoa untuk rencana sidang klasis Pulau Jawa. Tuhan memberkati segala hal yang boleh dibicarakan, boleh diputuskan, sehingga semua itu menjadi jalan pengembangan pelayanan lebih baik ke depan. Bapa dalam sorga, berkati seluruh jemaat-Mu untuk menjalani hidup ke depan. Segenap saudara-saudara di berbagai tempat, baik di Bandung pun di kota-kota yang lain, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, inilah doa syafaat kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan dengarkan kami yang berdoa dalam nama Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Kami perlu sampaikan bahwa persembahan kita pada saat ini, minggu ini, pundi 4 itu kita akan kirim ke PGI Pusat. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anaknya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Kita menyanyi, ku berikan bagimu tubuhku, darahku.
Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi dan anak-anak sekalian, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalam-Mu sendiri limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu buahku lebat yang tak berbuah di diriku milik-Mu abadi. Engkau tumbuhkan imanku yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Oleh-Mu kuncup mereka hingga berbuah yang lebat. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah
Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, puji Tuhan kita boleh menikmati persekutuan ibadah hari Minggu hari ini, juga boleh menikmati perjamuan kudus bersama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kiranya kita semakin dikokohkan lewat kebenaran firman Tuhan. Lanjutkanlah kehidupan kamu sekalian, tetap pegang teguh firman Tuhan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom. Yesus mo tentang si solana Yesus